Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witaningsih, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai demam berdarah pada anak. Jumlah kasus demam berdarah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 26 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia dilaporkan mencapai 53.131 kasus. Sementara itu, kasus kematian akibat DBD dilaporkan mencapai 404 orang. Baik, masuk ke materi demam berdarah pada anak. Di sini yang pertama ada definisi demam berdarah. Penyakit DBD atau demam berdarah adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian, apa aja sih gejala demam berdarah pada anak? Yang pertama, demam tinggi. Jika anak mengalami demam sampai 37 derajat 5 lebih, itu udah termasuk demam tinggi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua ada sakit perut yang parah. Kemudian muntah terus-menerus lebih dari 3 kali. Kemudian yang keempat, perdarahan di gusi dan di hidung. Dicek ya anak-anaknya jika ada gejala seperti itu. Kemudian yang kelima, perdarahan di bawah kulit seperti memar dan kemerahan. Kemudian yang keenam, sulit bernapas atau terengah-engah. Napasnya itu kurang lancar gitu. Kemudian yang ketujuh, kelelahan. Anaknya itu tampak lemas, letih, lesu. Kemudian yang kedelapan, mudah rewel dan gelisah. Anaknya itu sering nangis. Kemudian yang kesembilan, mimisan tiba-tiba. Kemudian yang kesepuluh, kulit timbul bintik-bintik merah. Demam berdarah ada 3 fase, yaitu fase yang pertama 3-4 hari pertama demam yang ditandai dengan demam mendadak tinggi terus-menerus, nyeri kepala, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri kirim dan wajah kemerahan. Kemudian fase kritis, hari keempat hingga 6 mulai demam. Pada fase ini suhu penderita mulai turun. Suhu anaknya itu mulai turun. Kebanyakan orang tua mengira sudah sembuh, padahal bocoran plasma terjadi di sini. Bila tidak mendapat terapi cairan yang memadai, dapat terjadi shock hingga kematian. Hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak, akang, teteh. Tanda bahaya warning sign yang perlu diwaspadai antara lain jika terjadi muntah, nyeri perut, pendarahan kulit, hidung, gusi, muntah, darah, hingga buang air besar. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase penyembuhan atau konvalesan, hari ke-7 yang ditandai dengan perbaikan umum keadaan, nafsu makan anak pulih dan anak lebih ceria. Cara penularan demam berdarah pada anak. Kita tahu anak-anak itu sering bermain kesana kesini, bermain air, bermain hujan-hujanan dan lain-lain. Bermain ke semak-semak atau di mana aja yang terdapat nyamuk Aedes aegypti, sehingga virus dengue menular lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus. Ketika nyamuk itu menggigit anak, virus berpindah ke anak lewat aliran darah. Virus kemudian menempel pada sel darah putih dalam tubuh anak dan pelan-pelan menginfeksinya, sembari diedarkan ke seluruh tubuh hingga memunculkan gejalanya yang tadi disebutkan.
Lalu bagaimana sih penanganan demam berdarah pada anak? Yang pertama, berikan banyak minum untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, berikan makanan yang mudah dicerna. Lalu, pantau suhu tubuh anak secara teratur. Segera bawa ke dokter jika anak menunjukkan gejala dehidrasi, seperti lemas, matanya terlihat cekung, mengalami pendarahan, buang air kecil sedikit, menunjukkan gejala dehidrasi, dan mengalami demam tinggi. Disebut demam tinggi itu jika suhu tubuh anak lebih dari 37 derajat hingga 37 derajat, 5 Celcius. Itu sudah dikatakan tinggi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, jika menunjukkan gejala dehidrasi seperti itu, segera bawa anaknya ke dokter. Lalu, pertolongan pertama demam berdarah pada anak. Yang pertama, pastikan anak tidak dehidrasi. Berikan anak jambu biji merah. Kemudian kompres tubuh anak. Pastikan anak istirahat. Berikan obat penurun panas seperti paracetamol, Sanmol, dan lain-lain. Segera temui dokter. Kemudian pencegahan demam berdarah pada anak, yaitu 3M. M yang pertama, menguras tempat penampungan udara minimal 7 hari sekali. Kemudian yang kedua, menutup rapat tempat penampungan udara. Dan M yang ketiga, mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Lalu pencegahan lainnya yaitu menggunakan kelambu saat tidur, menghindari kebiasaan menggantung baju di kamar, mengoleskan lotion anti nyamuk. Ada lotion yang buat anak-anak itu ya, ibu-ibu. Dan imunisasi demam berdarah. Saat ini vaksin demam berdarah dapat diberikan mulai anak berumur 6 tahun hingga orang dewasa 45 tahun. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.